Oke, nama saya Aldo Abda Syakura, bisa panggil Aldo. Asal gue dari Probolinggo dan sekarang stay di Jakarta buat terusin karir sebagai skateboarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar Bromo, saya sekarang lagi bersama Aldo Abda Sakura, skater asal Proboji atau Probolinggo. Dia sekarang stay di Jakarta. Gimana Mas Aldo kabarnya? Sehat, brother. Asik. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Mas Aldo, gimana awal mula tertarik bermain skate? Basic sih, template banget sih sebenarnya kalau aku jelasin tuh. Sebenarnya balik lagi ke video game sih. Iya. Jadi dulu pas kecil, pas main video game PS1, Apa Tony Hawk? pastilah kan template banget tadi aku Iya. bilang pasti main Tony Hawk karena game ekstrim pada waktu itu dan pada zamannya, pada masanya Tony Hawk emang terkenal dan sampai sekarang namanya masih ada. Terus dari situ ngelihat skate tuh kayak anjir nih olahraga kayaknya ekstrim banget nih. Iya. Jadi gimana ya? Pengen bisa terus tapi dulu tuh sempet beli yang kayak di toko olahraga kayak gitu. Jadi yang harga cuman 100 ribuan ya zaman dulu tuh yang kecil. Oh, yang kecil bukan Gramet ini. Yang plastik. Iya. Itu kelas berapa? Umur berapa? Kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah tuh. Kelas 4 dibeliin sama mama. Terus baru itu ketemu sama anak-anak komunitas di Probolinggo, Geraha Street Skateboard apa nggak tahu Bukan lupa. Probolinggo Cinta Skateboard. Oh, belum. Oh, iya. Itu Probolinggo Cinta Skateboard tuh di tahun 2014 mereka 2010-an lah. Mereka bikin. Dari situ ikut gabung. Aldo ikut gabung terus awalnya sih mereka bilang, "Wah, ini papannya nggak bisa nih buat main." Tanya dong, Iya. kenapa tuh nggak bisa dibikin buat main? Karena katanya wheels tuh rodanya itu dari plastik. Jadi kalau misalkan kalian pakai main, dia nggak jalan. Dan truknya juga yang besi di bawahnya itu dari plastik. Terus mereka suruh nyobain ini pakai nih papan anak-anak situ. Papannya gede. Jadi dipinjemin sama senior-senior gitu Ya, dipinjemin. Jadi udah ngikut terus tuh tiap sore main, pulang sekolah main. Ya udah. Jadi kayak gitu awal mula ya. Awal mula main. Awal mula skate di Probolinggo. Hijrah ke Jakarta itu gimana? Jadi itu sebenarnya sebelum pindah ke Jakarta itu dari SMP sampai SMA udah ikut kompetisi sih, dalam artian di Jawa Timur ya, area Jawa Timur. Dari SMP udah ikut di Madiun, Jogja, terus mana lagi Surabaya, Malang ya, pokoknya Jawa Timur lah, keliling-keliling Jawa Timur aja lah, iya, sampai Jember, Banyuwangi, sampai SMA udah mulai keluar Jawa tuh, Bali lah. Sekali Kalimantan. Dari situ kayaknya skate nih satu lifestyle ya. Lifestyle ngubah banget. Dari berpakaian, dari dari attitude juga, terus kita bisa dapat teman baru. Dari selera musik juga bisa berubah, terus dari
dari yang nggak bisa ngomong di depan kamera, sekarang bisa ngomong ya kan, udah kayak jadi PR ya. Padahal saya bukan lulusan dari PR, udah bisa ngomong di depan kamera. Ya, itu semua berkat dari skateboard. Terus dari situ sempat kuliah dulu di Brawijaya semester 5. Gimana yang waktu itu seru-serunya main skate dipaksa untuk magang di hotel, men. Bayangin dari jam 10 to 5, cuman kalau di hotel kan biasanya sama 10 to 5, cuman kan masuknya dari jam 6 sampai jam 3. Terus jam 3 yang shift sore itu jam 3 sampai jam 7 apa. Kalau gue inget tuh. Udah gak bisa skate itu ya Gak kalau bisa magang skate. gitu ya. Makanya dari situ, wah ini kayaknya bukan gue banget nih, cik. Iya. Dari situ gue cabut, nggak pamit, kayaknya cabut cuman bilang mau kompetisi ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta, wah vibes-nya beda, jauh men, jauh. Gimana itu vibes-nya itu? Kebuka. Jadi skate itu bukan cuma olahraga, bukan cuma hobi, tapi relasinya lebih lebar lagi di Jakarta. Circle-nya lebih gede, terus emang cari duit, hobi, lu menghasilin duit dari hobi lu, itu menurut gua untuk sekarang yang gua tahu di Jakarta. Di Bali pun juga bisa, cuman di Jakarta kayak lebih regionnya lebih gede, sponsor lebih banyak, dan lebih dapet. entertainnya banyak. Iya. Dari yang cuman main skate terus bisa jadi ya foto produk, terus ya kayak gitu-gitulah, kayak KOL yang lain, kalau bahasa gaulnya key opinion leader. Kalau apa namanya? Kalau di Jakarta masih aktif ikut kompetisi-kompetisi? Untuk sekarang karena tangan udah patah ya, ini nggak lurus tuh, ya kan tuh bengkong. Jadi sekarang cuman ya jadi juri ya, judge, paling demo. Skater fashion aja lah udah sekarang. Lebih masuk ke industrinya sih. Soalnya gimana caranya nanti bibit-bibit baru ini yang kayak di kota-kota kecil, kayak di tempat Probolinggo juga. Aku tuh pengen ngangkat tuh kan sekarang udah terkenal nih Proboji ya kan, Proboji atau Probolinggo. Makanya kalau gue ditanya sama anak-anak Jakarta, "Do, Proboji apaan?" Pasti setiap ketemu sama skater manapun mereka nanyain Proboji apaan. Kenapa gue kasih nama Proboji? Mereka biar nanya Proboji itu apa. Kalau misalkan gue kasih nama Probolinggo, ya udah, orang udah tahu Probolinggo. Cuman ya taunya cuman Malang, pasti bilang Malang gitu. Kalau nggak Bromo pasti ya. Bromo. Umum itu udah. Umum. Jadi gue bikin Proboji ini, mereka nanya, "Aldo, Proboji itu apa?" Proboji itu from East Coast, bro. Wah, asik. East Coast, ya kan? East Coast, man. East Coast is Java maksudnya. Proboji itu Probolinggo. Wah, anjir, sampai dia bilang gitu. Keren juga ya namanya jadi Proboji. Ya gue bilang, sampai sekarang mereka taunya, "Weh, Aldo Proboji, Proboji was good," like that. Dari situ orang tahu nih bahwa Probolinggo tuh ternyata banyak skater-skater bibit-bibit baru yang jago lagi. Dari situ nama Proboji kebentuk. Nah, terus apa nih yang udah kamu dapetin dari skate? Kalau dapet sih, wah banyak sih. Cuman yang lebih berkesan tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Itu. Kedua, gue bisa alhamdulillah sekarang bisa ngidupin keluarga gue dari skate pure. Keren ini. Pure ya kan. Sebenarnya gini sih, apapun hobi kalian, kalau kalian konsisten men, dari nol sampai bosen tapi kalian tapi jalaninnya ikhlas ya, seneng. Lu nggak mungkin bosen tapi lu bisa ngasilin dari hobi lu sendiri. Let it flow ya. Let it flow, bro. Boleh diceritain kejuaraan yang pernah juara di luar negeri itu gimana? Jadi dulu tuh pas di Jakarta, pas udah hijrah ke Jakarta, gue tuh gabung di kolektif ya, namanya Toilet Skate Corner. Di Toilet tuh ada Toilet Sound System, ada Artisan, ada
ya ada talent lah, ada semua di situ. Si ownernya ini ngebebasin. Jadi karakter lo udah begitu ya udah begitu. Tapi si ownernya ini ngangkat. Jadi ngangkat yang kayak Alvin yang dari Surabaya. Udah Alvin nih lu fokus di Asian Game di apa? Platnas. Ya kayak di nasional lah. Nah, gue tuh disuruh untuk yang kompetisi yang di luar negeri, cuman yang bener-bener raw lah, kayak yang streetnya gitu. Tapi sistemnya global, yang regionnya global. Jadi waktu itu dia cuma bilang gini doang, udah lo aja yang berangkat tuh, sama filmer satu tuh namanya Encek. Dia tuh berangkat, sampai situ daftar dulu. Ternyata yang udah masuk ke final tuh yang undangan-undangan ini nih, rider fans ini nih, yang dari Singapura, Cina, Korea. Itu mereka udah langsung masuk final, 20 orang ini udah masuk final. Nah, sedangkan yang daftar kayak gua ini, mereka harus ngelawan 70 orang yang daftar tadi, terus diambil cuma 3 orang untuk masuk ke orang yang 20 tadi. Alhamdulillah gua masuk. Untuk ketiga orang ini yang masuk tuh Indonesia, gua, Singapura, sama orang Cina buat masuk ke yang 30 besar tadi. Di 20 besar tadi dibagi jadi berapa ya? 5 grup. Gua kebagian grup yang pertama. Masuk ke pertama. Sebenarnya agak kurang mengenakan ya waktu pas di flyer atau di pamfletnya itu mereka nyebutin yang negaranya semua dari semua, sedangkan gua waktu itu nggak disebutin nih. Oh iya. Ya nggak disebutin, jadi kayak ada di mana? Kayak di videonya mereka tuh pas gua lihat Aldo Abda cuman strip gitu. Nah yang lain misalkan ada negaranya. Oh, kalau kamu nggak ada Indonesia. Ya mereka nggak tahu nih siapa nih gitu. Sedangkan gua kan belum bener-bener yang pernah ikut kompetisi di luar negeri kan, dan dan mereka baru ngeliat muka gua lah. Kalau yang masuk ini kayaknya udah terkenal lah di Asia Pasifik. Mereka udah trip kemana-mana. Dari situ dikasih waktu 15 menit. Itu namanya kompetisinya King of Gap yang ngajain fans APEC, mereka Asia Pasifik. Ya, dari situ suruh best trick. Jadi best trick tuh kayak gini, best trick itu nge-trick paling bagus dan trick original kalian. Jadi bagus-bagusan trik dari situ. Jadi kayak ada kicker gitu, jumpingan gitu, ngelewatin kolam gitu, ya harus over dari kolam itu. Dari situ udah gua ngetrik. Awalnya sih kayak udah pesimis lah. Anjir gak mungkin menang nih. Musuhnya udah kacau kan dari Cina, Korea. Berat tinggi men loncatnya. Lo kalau lihat tempatnya bisa kayak anjir ini tinggi banget nih orang loncat kayak gitu. Dari situ gua udah ngetrik, grup 1 udah kelar sampai grup terakhir. Pas pengumuman ternyata gua masuk men. Juara 3 Indonesia bro. Itu sih bawa nama Indonesia itu ya. Proboji East Coast, putra daerah Probolinggo. East Coast. Untuk dari situ dari kompetisi itu langsung kebuka men. Sponsor pada masuk tuh. Dari situ gue tanda tangan kontrak sama brand fans ini. Fans Indo. Ya walaupun shading ya, maksudnya dia ngasih barang, tapi menurut gue sampai gue mikir nih ke tokonya nih, ngambil sepatu fans dan itu gratis. Gue suruh ngambil 4 baju kayak gitu-gitu dan itu tiap bulan. Jadi sampai sekarang dulu tuh sempet mikir, anjir bisa ngambil di tokonya fans ya, bisa ngambil di Surabaya, ngambil di outlet pokoknya yang resmi fans ya. Dari situ kayak mimpi sih, anjir bisa kayak gini ya. Padahal mikir kan kayak balik lagi, anjir gue dari kota kecil men, dari kota kecil, terus bisa namanya sampai di luar negeri mereka tahu. Aldo from Indonesia, mereka bilang kayak gitu. Lu keren man, that was lit kata mereka. Dari situ kayak anjir, dari situ bangga sih gua. Gitu. Soalnya kan dari kota kecil mana ada yang nyangka kan sampai keluar. Ya, that's it bro. East Coast. Kalau itu apa? Kalau boleh tahu itu negaranya di mana? Oh, kompetisi waktu itu di Malaysia. Malaysia.
Untuk aktivitas saat ini apa sekarang? Untuk aktivitas saat ini, ya bikin-bikin video OTD lah, OOTD kan, karena udah patah jadi kayak ngelihat bibit-bibit baru mainnya udah pada kacau ya kan, gimana caranya gue tuh bertahan ya kan, bertahan jangan sampai redup lah. Dari situ gue combinein gimana skate itu lo bisa dilihat enak, kayak cara berpakaian lo, cara ngomong ke orang, terus cara pilihan musik, kayak waktu upload kita ngedit musik yang pas kayak gimana. Jadi gue sekarang mikir kayaknya gue pengen masuk di industrinya deh. Kalau udah untuk mainnya kompetisi ngejar-ngejar kayak gitu, kayaknya udah enggak. Karena gue udah sadar diri, mainnya udah umur juga. Kayaknya biarin yang bibit-bibit baru nih naik. Nah, tapi gue di industrinya ngebuka jalan buat yang bibit-bibit baru, kayak ngasih tahu nih kayak gini, nanti kayak gini dari pengalaman yang gue ambil yang dulu-dulu. Jadi kayak gitu. Terus untuk kan di Probolinggo ini kan lahan bermain skate-nya kurang proper tuh. Itu gimana tanggapan Mas Aldo itu? Sebenarnya ini isu sih udah gue angkat kemarin sih. Sempat rame sih kemarin. Ternyata katanya udah direalisasikan. Yeah. Cuman gue belum tahu nih nanti ke depannya gimana. Soalnya dari tahun 2005 ya, dari sesepuh skateboard yang di Indonesia, yang di Proboji ini, mereka udah ngirim proposal bikin skatepark. Sempat dibikinin kan di Gor Ayani. Cuman gue nggak mau bilang jelek, cuman membahayakan. Dalam artian jadi itu skateparknya namanya sih itu vert sih. Yeah. Kalau di Jakarta namanya vert, cuman di tengahnya kenapa ada lagi vert kecil? Itu kalau orang turun dari atas langsung ke vert yang kecil, mental bro. Dari situ, makanya kemarin pas ada yang bocor palanya, ya emang nggak safety. Dibilang nggak safety, ya emang nggak safety. Jujur-jujuran aja emang nggak safety. Cuman kalau misalkan waktu itu kita ikut campur tangan nih ya kan, misalkan dari pemerintah ikut campur tangan atau ikut anak-anak skate Probolinggo sharing juga gimana skateparknya, mungkin paling kita cuman minta lahan aja. Skatepark dari kita nggak apa-apa walaupun terbuat dari triplek, namanya bukan konkret. Kalau konkret kan kayak gitu udah jadi, konkret nggak bisa pindah-pindah. Mungkin skateparknya yang portable. Ya, kita punya alat banyak, ya kita bikin alat banyak, bisa dipindah-pindahin, dan misalkan ada acara di luar bisa disewa-sewain kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan mau bikin skatepark lagi nih, ajak dong anak-anak skate Probolinggo. Untung saya juga sempat di Jakarta ngobrol sama orang yang bikin skatepark, jadi sebenarnya nggak mahal-mahal banget kok bikin skatepark. Kayak ya 100-200 juta itu udah bagus banget. Kayak gitu sih. Terus terakhir nih, closing statement untuk anak-anak Probolinggo cinta skateboard dan regenerasi mereka yang ingin memulai untuk bermain skate. Sebenarnya bukan buat anak skate Probolinggo juga ya, paling semuanya lah ya. Untuk anak muda Probolinggo nih kan, biar berkarya. Proboji bro, East Coast. Kalian semua bisa men, kalian semua bisa. Yang penting ya yakin, betul mah yakin, konsisten. Dan yang terakhir nih paling penting banget nih, ikhlas. Itu doang, ikhlas. Hobi apapun itu, tapi kalau kalian jalaninnya ikhlas, konsisten, lo bisa lebih dari gua men. Anjing, anak Probolinggo tuh pada jago sebenarnya. Cuman ya gitu, gue pernah nanya nih, kayak ada nih anak desain nih, gue nggak mau sebut nama, cuman jago, dia udah jago, udah paham nih mau kemana, arahnya kemana, udah ngikutin zamannya. Yang di Jakarta udah mulai, orang ini udah mulai juga, udah paham. Terus gue tanyain, lu kenapa nggak ini sih coba untuk relasi baru, lu pindah ke kota gede ya, biar lebih luas lagi kan relasinya, kolektifnya banyak, terus ketemu sama desainer ini sharing bareng.
Dari situ kan gue bisa ngerubah kalau gue dulu. Makanya gue bilang ke dia kayak gitu. Ya cuman gitu, kata dia takutnya nanti ya aku siapa men, aku bukan siapa-siapa. Sama, gue bukan siapa-siapa dulu ya kan. Gimana caranya aja kita ngebawa diri pribadi kita buat diterima sama si kolektifan ini. Ya, dari situ cara ngomong sih yang penting, cara ngobrol. Makanya gue baru bisa ngobrol kayak gini, bisa ngasih statement kayak gini, ya belajar. Sama sebenarnya dulu a i u e o sama sama, cuman belajar kan dari situ. That's it. Sebenarnya yang ini nih paling penting nih. Kenapa gue ngomong kayak gua, lo, kalian, mereka? Nggak ada sih sebenarnya. Gue pengen jadi gaul aja kan, biar anak Jaksel banget. Sebenarnya Madura aja bisa nih. Beres le. Dim le. Ah, pasti syutingan apa deh le? Ya itu karakter bisa. Probolinggo banget itu ya. Iya, tapi gue tetap misalkan ketemu sama orang Madura. Iya, di sana kan. Bader ya, tandretan dimbi deh. Berarti kalau kata orang Jawa itu, Jawa jangan sampai lupa Jawanya. Nah, that's gitu. it bro. Makanya di anak-anak Jakarta tuh kayak nganggap, oh lu dari Jawa, men, lu dari Jawa, lu Jakarta itu emang di mana ya? Gitu. Bener gak sih? Ya, Jakarta itu di mana sih kalau boleh tahu? Di Jawa kan? Anjir kayak yang kayak gitu. Sebenarnya bukan rasis sih, emang Jakarta. Kayak Jogja emang daerah istimewa Jogja, cuman ini tanah Jawa men, itu sama-sama orang Jawa. Cuman banyak sih yang kayak ngomong, oh lu Jawa, bro, lu Jawa juga men, fakta. Kayak gitu sih, biar tambah asik aja, gue bisa ngomong gua lo. Oke, terima kasih Mas Aldo tentang kisah kasih di dunia skateboard. Boji bro. Jadi itu cerita dari Aldo Abda Sakura, pemirsa Radar Bromo TV. Oh ya, apa? Gua tahan dulu. Thank you banget buat teman-teman Probolinggo yang udah support Aldo sampai sekarang bisa jadi kayak gini. Thank you bro, appreciate. God bless you. Peace out. Oke, terima kasih Mas Aldo. Itu kisah kasih di dunia skate tentang perjalanan skate Aldo Abda Sakura. Saksikan lagi podcast-podcast selanjutnya di Radar Bromo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Peace.